Kompas yang kami awali dari Jawa Tengah, Saudara. Kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah akan disterilkan mulai pukul 5 sore nanti untuk perayaan Waisak. Wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur sejak pagi hingga sore hari. Prosesi detik-detik Waisak akan berlangsung di Candi Borobudur Senin malam tepat pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 5 sore kawasan Candi Borobudur akan disterilkan karena pelataran candi akan digunakan untuk umat Buddha beribadat. Wisatawan hanya bisa berkunjung ke Candi Borobudur hingga sore nanti. Tema nasional perayaan Waisak tahun ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan wujudkan perdamaian dunia. Perayaan Trisuci Waisak 2025 akan dimeriahkan kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kirap akan diikuti umat Buddha yang membawa api dharma dan air suci siang hari ini. Peserta kirap dan mobil hias yang akan membawa api dharma dan air suci telah disiapkan dari Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kirap rencananya dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Selain api dharma dan air suci, kirap juga membawa gunungan hasil bumi sebagai lambang Indonesia jaya dan makmur. Kirap ini bagian dari puncak perayaan Trisuci Waisak yang digelar setiap tahun dengan melibatkan ribuan umat Buddha dan biksu. Jalan sepanjang Candi Mendut hingga Candi Borobudur akan ditutup selama pelaksanaan kirap. Sekjen DPD Walubi Jawa Tengah Gunawan mengatakan seperti tahun sebelumnya kirap atau arak-arakan akan memakan waktu 2 hingga 3 jam dengan dipimpin tim Walubi. Jadi api dan air suci yang sudah dari kemarin kita semayamkan di Mendut, nanti sekitar jam 2 siang akan diarak ke Borobudur. Sesudah itu nanti api dan air suci tersebut akan disucikan lagi dan kemudian akan digunakan untuk memperingati detik-detik Waisak. Pak, untuk yang gunung-gunung ini juga ikut tiara, Pak? Apanya? Kayak gini gunungan-gunungan hasil bumi. Ini termasuk hasil bumi diarak. Itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hasil bumi yang sangat melimpah. Pak, nanti arak-arakan akan dipimpin siapa? Arak-arakan tetap dipimpin dari tim Walubi, kemudian diikutin dengan majelis-majelis. Sementara itu di Candi Borobudur yang menjadi pusat perayaan Waisak akan ditampilkan drama musikal bertema pengendalian diri manusia sesuai dengan tema Waisak tahun ini. Drama musikal dimainkan oleh 60 orang dari komunitas budaya di Magelang, mulai dari penari hingga penabuh gamelan. Gladi resik digelar di panggung pelataran Candi Borobudur pada siang ini. Gladi resik bisa disaksikan oleh wisatawan mengingat kawasan wisata Candi Borobudur tetap dibuka hingga pukul 5 sore nanti. Di Wihara Dharma Bakti Jakarta sejak pagi, umat sudah berdatangan untuk sembahyang kepada leluhur dan Sang Buddha. Hari ini Wihara Dharma Bakti dibuka sampai pukul 7 malam. Meskipun hari ini merupakan puncak perayaan Waisak, namun kesederhanaan tetap terlihat di Wihara Dharma Bakti. Bagaimana puncak perayaan Trisuci Waisak di Jakarta dan Magelang, Jawa Tengah? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan juru kamera Andini Anissa di Wihara Dharma Bakti Jakarta Barat, serta Gezi Lutfiah dan juru kamera Dedi Setio di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Zevanya Situmeang dari kawasan Wihara Dharma Bakti Jakarta Barat. Zevanya, untuk saat ini seperti apa persiapan terutama peringatan perayaan Hari Trisuci Waisak hari ini di Wihara Dharma Bakti Jakarta? Ya Juno, kalau saya lihat semakin siang semakin ramai untuk umat Buddha yang datang ke Wihara Dharma Bakti ini ya. Mengingat ini adalah puncak dari Trihari Suci Waisak, jadi terlihat sejumlah umat Buddha ini menuju ke Wihara Dharma Bakti untuk beribadah, fokusnya merefleksikan diri, merenung
untuk bagaimana kehidupan mereka sehari-hari selama ini. Karena memang kalau dari pernyataan tadi kami berbincang dengan pengurus dari Wihara Dharma Bakti menyebut untuk umat Buddha ini biasanya memang merayakan puncak Hari Raya Waisak ini langsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Jadi untuk umat Buddha yang bepergian ke Wihara Dharma Bakti ini fokusnya adalah mereka untuk berdoa, merenung, merefleksikan diri kepada para leluhur juga Sang Buddha bagaimana kehidupan mereka selama ini. Tentu ada sejumlah tradisi yang kami lihat kalau dari tadi ya Juno, salah satunya memang ada sejumlah dewa-dewi atau leluhur mereka yang menjadi tujuan umat Buddha ini untuk berdoa, di mana juga tadi saya lihat ada beberapa umat Buddha ini yang membawa sebuah bunga untuk menuju ke kuil untuk berdoa. Ternyata untuk umat Buddha yang membawa bunga ini tujuannya adalah untuk berdoa kepada seorang dewi, Dewi Kimwi begitu, untuk mendoakan kesehatan mereka. Kemudian juga selain berdoa kepada seorang dewi, ada juga sejumlah umat Buddha ini yang membeli sejumlah burung yang dimasukkan ke dalam kotak, yang kemudian ini burung-burung ini akan didoakan lalu akan dibebaskan. Nah, simbol dari pembebasan burung ini adalah untuk menunjukkan arti kebebasan, bagaimana umat Buddha ini ingin terbebas dari rasa takut, rasa khawatir, juga mendoakan bagaimana keberlangsungan hidup para keluarganya ini bisa disimbolkan dengan pembebasan hewan burung tadi yang sudah didoakan kepada para leluhur sebelumnya. Nah, sejumlah rangkaian dalam ibadah umat Buddha ini dilakukan, di mana setelah umat Buddha ini berdoa di kuil kepada para leluhur, ini kemudian mereka akan juga membakar sebuah dupa, lalu juga akan membakar uang arwah namanya yang berbentuk kertas, di mana pembakaran sebuah kertas yang disebut dengan uang arwah ini adalah sebagai bentuk juga penghormatan umat Buddha kepada para leluhurnya atau dewa-dewi begitu, bentuk penghormatan mereka juga kepada Sang Buddha. Nah, memang sejumlah tradisi ini dilakukan Juno dan juga saudara oleh para umat Buddha begitu yang setelah beribadah, karena selain juga mereka merefleksikan diri, beribadah kepada para leluhur, umat Buddha ini juga setelah melakukan doa di wihara juga bersedekah, karena ada sejumlah kaum papa begitu ya, orang-orang berkekurangan ini yang sudah mengantre untuk menerima sedekah atau berkat begitu ya dari umat Buddha yang merayakan Hari Waisak pada siang hari ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Sutemeang dan juga Anissa Andini dari Wihara Dharma Bakti Jakarta. Lalu kita akan bergeser ke Magelang, Jawa Tengah, melihat langsung bagaimana rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Sudah ada rekan Gezi Lutfia dan juga Dedi Setio di Candi Borobudur, Magelang. Gezi, untuk saat ini merupakan siang hari nanti ada perayaan kirap menjelang ibadah suci dan juga runutan dari perayaan Waisak hingga malam nanti. Lalu seperti apa persiapannya dan bagaimana umat di sana melangsungkan perayaan Trisuci Waisak? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk siang hari ini berbagai persiapan tentunya sudah mulai dilakukan baik di Candi Borobudur maupun di Candi Mendut. Untuk serangkaian kegiatan nantinya akan dibuka di Candi Mendut dengan dibacakannya doa-doa untuk kesucian bagi para umat yang akan melakukan kirap dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Untuk perkiraan pelaksanaannya nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat ini akan dibacakan parita, mantra, sutra, dan juga gata untuk proses pensucian. Kemudian nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dimulai perjalanan kirap dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, di mana perkiraan perjalanannya ini nanti akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Nantinya masyarakat atau umat Hindu yang mengikuti kirap atau arak-arakan ini juga akan membawa gunungan berupa hasil bumi dari kota Magelang yang memang melambangkan tentang kemakmuran dan juga kejayaan Indonesia. Selain itu, fokus utama dari berjalannya kirap ini nanti akan membawa air dharma, api dharma, dan juga air suci yang memang akan dibawa selama kirap nanti dari arah Candi Mendut menuju ke arah Candi Borobudur. Selain itu, di Candi Borobudur sendiri saat ini memang persiapan masih dilakukan. Tadi juga sempat ada gladi resik bagi para pengisi acara
yaitu dari para komunitas budaya yang ada di Kota Magelang ini, yang nantinya memang akan menampilkan sebuah drama musikal yang berkaitan dengan tema Waisak pada tahun 2569 BE ini, di mana memang tema Waisaknya sendiri adalah pengendalian diri, dan fokus ceritanya nanti diharapkan dapat menyentuh hati para umat dan juga biksu agar bisa mengendalikan diri mereka dalam kehidupan di dunia ini. Selain itu, Juno dan juga saudara, diperkirakan nanti akan ada 40 biksu yang akan mengikuti serangkaian acara Trisuci Waisak di Candi Borobudur, dan jumlah ini nantinya juga diperkirakan akan bertambah bersamaan dengan bertambahnya umat Buddha yang akan mengikuti serangkaian acara. Acara nanti puncaknya diperkirakan akan dimulai pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat hingga dini hari nanti. Dan memang untuk saat ini kondisi di Candi Borobudur juga masih bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Namun pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti akan disterilkan demi menjaga kelangsungan dan juga kehikmatan dari serangkaian ibadah bagi umat Buddha di hari ini. Juno. Ya Gesi, bisa Anda paparkan kembali apa saja tema dan juga makna perayaan Waisak hari ini dan juga seperti apa pengamanan di sana? Ya, Juno, untuk tema Waisak tahun 2569 BE di sini sendiri mengangkat tema pengendalian diri dan juga kebijaksanaan wujudkan perdamaian, di mana memang dari serangkaian kegiatan kemarin fokusnya ini memang untuk pengendalian diri sebagai umat Buddha Gautama, di mana mereka memang harus menjaga perdamaian dunia dan tidak terbuai dengan dunia. Sehingga memang drama musikal yang ditampilkan sebagai pertunjukan seni nanti juga diangkat sesuai dengan cerita di Magelang yang berkaitan dengan pengendalian diri. Selain itu, Juno, untuk pengamanannya sendiri dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur ini memang sudah dikerahkan personil pengamanan dari Kepolisian Kota Magelang, di mana sempat siang tadi sudah dibuka buka tutup jalur ya untuk jalanan dari arah Candi Mendut menuju Candi Borobudur, dan nantinya sekitar pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat juga akan dilakukan penutupan jalan guna memperlancar atau menjaga kelancaran dari arak-arakan yang memang akan dilaksanakan dari Candi Mendut menuju ke venue utama yaitu di Candi Borobudur. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gezi Lutfia dan juga Dedi Setio dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan Zevanya Sutumeang dari Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat.